menyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Mari sama-sama lebih semangat lagi teman-teman. Sama-sama nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Saya mau naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Mari sekali lagi nyatakan untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Haleluya. Mari teman-teman, walaupun kalian di rumah sama-sama semangat buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan ku naikkan syukur. Ayo mau naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari sama-sama semuanya. Ku tak akan berhenti semuanya goyang buat Tuhan Yesus. Meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini. Mari lebih lagi buat Tuhan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Haleluya, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. JTC masih bisa lebih semangat lagi, amin. Amin. Yang semangat sorakan haleluya. Haleluya. Come on, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Pada hari ini Tuhan kami mau nyatakan kemuliaan bagi namamu ya Bapa. Come on. Sing it out. As we lift you up, you are riding on our praise. The throne over everything, you are seated in our praise. Sing it out. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we'll change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, it's song of praise.
siapkan hatimu. Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kalau Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan senang hati menyatakan, when the music fades and all it's stripped away, and I simply come
Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat semua yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau sementara kami akan duduk mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, boleh kami mengerti dan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Roh Kudus kami undang beracara bagi setiap kami, dan kami siap menangkap firman Tuhan hari dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tentunya kita bahagia masih bisa beribadah secara online, dan hari ini sharing firman Tuhan akan disampaikan diberi judul Hope in Christ, pengharapan dalam Tuhan. Ya, banyak di antara kita mulai bingung, kita mulai ragu dengan masa depan, nanti kuliah seperti apa, sekolah online gimana, mencari pekerjaan seperti apa. Banyak di antara kita yang sudah mulai ragu, sudah mulai hilang pengharapan dalam Tuhan. Tapi ketahuilah kabar baik bagi kita semua bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. There is hope in Christ. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari sebuah kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelumnya. Tapi kalau kita cermati dengan baik, ada tiga poin penting yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita memaknai dan menyikapi pengharapan di dalam Tuhan. Dan hari ini akan diambil kisahnya dari cerita di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit di kolam Bethesda. Dan kisah ini diambil dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ke-8. Dan kita akan baca mulai dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 dan sampai dengan ke-4, dijelaskan bahwa di kolam Bethesda banyak sekali terdapat orang sakit. Ada yang sakit lumpuh, ada yang buta, ada yang timpang. Dan mereka semua menantikan hal yang sama. Mereka semua ingin disembuhkan. Dan mereka percaya ketika malaikat Tuhan turun dan membuat air itu bergoncang, siapa yang barangkali pertama masuk ke dalam kolam itu akan sembuh apapun penyakitnya. Dan sejumlah orang sakit itu mereka memiliki pengharapan yang sama. Mereka berharap, mereka menantikan, dan mereka percaya mereka disembuhkan apabila yang pertama kali turun ketika air digoncangkan, maka akan disembuhkan. Kemudian pembacaan Alkitab dilanjutkan dalam pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Akan menjadi poin penting dari sharing firman Tuhan hari ini, bagaimana kita menyikapi pengharapan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-5 berkata demikian, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat ke-5 berkata bahwa di situ ada seorang sakit yang sudah 38 tahun lamanya. Catat 30 tahun lamanya orang ini sakit. Dan kalau dijelaskan pada ayat ke-7, nanti kita akan berangkat ke ayat 7 yang lebih detail, tapi di ayat ke-7 dijelaskan bahwa orang ini butuh bantuan orang lain agar dapat bisa langsung cepat menuju ke kolam. Dan selalu 38 tahun dia berharap ada orang tolong, dia berharap paling cepat sampai kolam. Ternyata dia lihat kemungkinannya kecil. Apa yang bisa kita pelajari lewat ayat ke-5? 38 tahun orang ini menunggu, berharap. Walaupun mungkin chance-nya kecil, pengharapannya kecil. Tapi dia terus selama 38 tahun. Dia sabar dan dia menunggu dan dia tetap berharap bahwa dia dapat disembuhkan oleh Tuhan. 38 tahun bukan waktu yang cepat, waktu yang sangat lama, tapi dia sabar dalam masa penantian dan dia tetap bertahan dalam pengharapan yang mungkin orang bilang kecil, pengharapan yang mungkin dianggap sebelah mata, tapi dia terus bertahan, berharap kepada Tuhan bahwa ia dapat disembuhkan. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa berharap pada Tuhan berarti percaya penuh walaupun tidak ada alasan.
Tidak ada alasan buat dia menunggu 38 tahun karena dia berharap menantikan orang tolong dia. Tetapi selama 38 tahun, orang ini setia. Dia bertahan dalam pengharapan yang kecil. Kadang that little hope, pengharapan kecil itu yang membuat kita bertahan, mengarungi badai kehidupan ini. Kadang kita setia dalam pengharapan yang kecil itu, justru membuat kita bertahan di tengah kehidupan ini. Sebuah quote mengatakan, "A little hope is enough to live whole life, rather than ends your life without a hope." Kadang-kadang pengharapan yang kecil itu cukup bagi kita untuk bertahan dalam kehidupan ini, daripada mengakhiri hidup ini tanpa sebuah pengharapan. Mari kita sama-sama bertahan dalam pengharapan yang kecil itu, karena percayalah dalam Tuhan selalu ada jawaban. Mungkin sudah lama kita menanti dan kita bertahan dalam pengharapan yang kecil itu, tapi ketahuilah, itu lebih daripada cukup, daripada kita sama sekali tidak memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Mazmur 62:6 berkata demikian, "Sebab pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Sekecil harapan itu, ketika kita berpegang percaya penuh pada Tuhan, itu lebih daripada cukup. Ya, Mazmur katakan, hanya pada Allah saja ketika kita berharap pada Tuhan, kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah pengharapan kita. Amin. Dan kisah ini lanjut dalam ayat yang ke-6. Ayat ke-6 menceritakan bahwa Yesus lewat dan Yesus melihat orang itu berbaring. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika Yesus lihat, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus mengerti bahwa orang ini sudah terlalu lama. Dia setia, dia bertahan dengan pengharapan yang kecil itu. Tapi dia selalu percaya bahwa ia pasti disembuhkan. Dan Yesus lihat itu, Yesus tahu orang itu. Kenapa yang Yesus katakan? Yesus sampaikan sebuah kalimat yang mungkin orang ini nantikan sepanjang hidupnya, sepanjang 38 tahun dia menanti. Setelah Yesus berkata demikian, Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Sebuah kalimat yang sudah dinantikan oleh orang ini. Walaupun orang ini bertahan dalam pengharapan yang kecil, tapi Yesus tahu, Yesus lihat kesetiaan orang ini. Dan Yesus katakan, "Maukah engkau sembuh?" Sebuah kalimat yang dia nantikan sepanjang hidupnya. Kenapa yang bisa kita pelajari lewat ayat yang ke-6? Bahwa berharap pada Tuhan berarti percaya akan kesetiaan Tuhan. Tidak mudah 38 tahun menunggu. Tapi orang ini mengerti, ketika dia berharap kepada Tuhan, berarti dia percaya akan kesetiaan Tuhan. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Bahwa Yesus bukan Allah yang lalai menepati janjinya. Karena Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 23, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Mari kita berpegang teguh pada Tuhan, sebab Alkitab berkata bahwa Yesus yang menjanjikannya. Yesus setia menepati janjinya. Dan bukan hanya itu saja, dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Ya, berharap kepada Tuhan, mungkin kita sudah menanti Tuhan waktu yang lama. Tapi percayalah, kita percayakan kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang setia. Tepat pada waktunya Tuhan akan jawab apa yang menjadi kerinduan kita. Tepat pada waktunya Tuhan akan jawab apa yang menjadi pengharapan kita. Apa yang menjadi harapan kita. Wow, luar biasa. Menunggu sebegitu lama. Bertahan dengan pengharapan yang kecil. Tapi kalau kita mengerti bahwa Yesus, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan lanjut pada ayat ke-7, ini menjadi sangat penting. Yesus datang. Yesus menghampirinya. Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tentunya sebuah pertanyaan yang mudah. Tentunya kita tahu bahwa orang ini pasti berkata, "Iya, pasti saya mau disembuhkan Tuhan. 38 tahun saya setia, saya bertahan dalam pengharapan yang kecil itu. Dan sekarang Tuhan tanya, maukah saya sembuh?" Tentunya orang ini mau disembuhkan. Tapi kita lihat apa yang menjadi respon orang ini. Ayat ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Orang sakit ini ditawarkan kesembuhan oleh Tuhan. Sebab Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tentunya secara tidak langsung orang ini pasti mau disembuhkan. Tapi apa yang menjadi respon orang ini?
Orang ini berkata, mau Tuhan. Tapi kalau saya mau sembuh, caranya harus, Tuhan tolong saya ketika air ini goncang, saya harus menjadi orang yang pertama turun. Respon orang ini masih bertahan dengan cara dia berpikir bahwa untuk dia dapat disembuhkan, dia harus menjadi orang pertama yang turun ketika air itu goncang. Dan dia berharap bahwa Yesus mungkin bisa membantu dia untuk menjadi orang yang pertama ketika air itu goncang. Tapi orang ini lupa bahwa orang ini berbicara kepada Yesus. Yesus sang Allah yang besar. Yesus sang Allah yang pembuat mujizat, the way maker, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan ini. Bahkan Yesus yang sanggup melakukan perkara yang kelihatannya mustahil. Dia lupa kalau dia berbicara kepada Tuhan. Sesungguhnya kalau dia fokus kepada Tuhan, tentunya dia yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan dia dengan caranya yang ajaib. Kita percaya bahwa Tuhan punya terlalu banyak cara untuk menolong orang ini atau bahkan menyembuhkan orang yang sakit ini. Tapi sudah terlalu lama dia bertahan dengan cara berpikirnya bahwa kalau cara dia sembuh, artinya dia harus menjadi orang yang pertama turun ketika air di kolam Bethesda goncang. Apa yang bisa kita pelajari lewat ayat yang ke-7 ini? Bahwa berharap pada Tuhan berarti fokus kepada pribadi Yesus. Kalau kita berharap pada Tuhan, mari kita mengelandaskan pengharapan kita pada Tuhan. Bukan pada bagaimana cara dan kapan Yesus akan menolong kita. Banyak di antara kita berharap kepada Tuhan, tapi kita fokus, kita berharap Tuhan tolong kita dengan cara dan kemauan kita. Kita selalu berpikir, kalau Tuhan mau tolong saya harus dengan cara seperti ini. Kalau Tuhan mau selamatkan keluarga saya, harusnya Tuhan pulihkan ayah dan ibu saya. Kalau Tuhan mau selamatkan sekolah saya, Tuhan pasti buka jalan. Tapi kita lupa, kalau kita berharap pada Tuhan, kita fokus kepada pribadi Tuhan. Dia Allah yang besar, dia punya terlalu banyak cara untuk menolong kita. Tapi seringkali kita fokus kepada bagaimana cara dan kapan Yesus akan tolong kita. Mazmur 42 ayat 5 berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mari hari ini kita belajar untuk fokus kepada pribadi Tuhan. Di saat ini, mari kita bukan fokus kepada bagaimana cara Tuhan tolong kita. Sebab kita percaya Tuhan mampu lakukan perkara besar dalam hidup ini. Selama kita berharap kepada Tuhan. Dan ini menjadi penting. Mari kita landaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan bagaimana cara. Who over how. Siapa melebihi bagaimana. Siapa melebihi bagaimana. Mari kita fokus kepada Tuhan, the way maker, Allah yang sanggup berperkara, Allah yang sanggup membuat mujizat, bukan pada bagaimana cara Yesus menolong kita. Ada dua kisah yang membuat kita lebih mengerti kisah bagaimana kita bisa belajar untuk berharap kepada pribadi Yesus, bukan pada bagaimana cara Yesus menolong kita. Tentunya kita mengingat kisah Yesus memberi makan banyak orang, ya, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Kita tahu ceritanya, ada segerombolan orang, ribuan orang duduk setelah mendengarkan Yesus berkhotbah, dan Yesus melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan dan mereka lapar, dan Yesus tergerak untuk memberikan mereka makan. Yohanes 6 ayat ke-5 sampai ke-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, di tengah keramaian Yesus tanya kepada salah satu muridnya, bagaimana cara kita memberi mereka makan? Di mana kita dapat roti untuk memberi mereka makan? Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus bertanya ini karena ia ingin menguji. Sebab Yesus dia Allah yang setia. Dia sudah tahu bagaimana dengan caranya sendiri untuk menolong kita. Tapi lihat apa yang menjadi respon Filipus. Dalam ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Lihat, Filipus masih fokus kepada bagaimana cara untuk menolong mereka makan. Makanya Filipus berkata, nggak bisa kita dengan uang sebanyak apapun itu tidak akan cukup. Uang seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka. Walaupun mereka dapat potong kecil juga tidak cukup. Filipus masih berfokus kepada how. Bagaimana cara. Tapi dia lupa
ada Yesus di Allah yang besar, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sebab Yesus sudah tahu apa yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Tapi kita lihat dalam kisah yang lain, di mana kita akan mengerti hal yang sama diperhadapkan dalam kondisi yang sama, tapi memiliki respon yang berbeda. Dalam Markus 10 ayat yang ke-51 dan 52. Ini cerita di mana Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang buta yang diberi nama Bartimeus. Ayat ke-51, pada saat itu Yesus sedang berjalan dan ditemukan ada pengemis buta Bartimeus, dan sama, dia berharap kesembuhan, dia menantikan, dia berharap bahwa Tuhan akan datang menyembuhkannya. Ayat ke-51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lihat, diperhadapkan dalam kondisi yang sama, Yesus tanya, "Mau apa engkau?" Pengemis ini, dia berharap pada Tuhan, dia bilang apa? "Aku ingin melihat." Dia tidak menjelaskan bagaimana cara Yesus untuk menolongnya, tapi dia hanya berharap, dia berpegang teguh pada Yesus. "Rabuni, aku ingin supaya aku dapat melihat." Dan ketika dia fokus pada pribadi Yesus, bukan pada bagaimana cara Yesus untuk menyembuhkan matanya. Jawab, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Dan seketika itu juga sembuhlah matanya. Ketika kita fokus pada pribadi Yesus, bukan pada bagaimana cara. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga pengemis itu dapat melihat. Kadangkala dalam hidup ini kita terlalu fokus, bukan berharap pada Tuhan, tapi berharap pada bagaimana cara Yesus tolong kita. Dan kita dengan gampangnya kecewa ketika kita melihat Yesus tidak bekerja, tidak menolong kita dengan cara yang kita inginkan. Tapi ketahuilah, jika cara Tuhan berbeda dengan keinginan kita, bukan berarti Tuhan tidak dapat menolong kita. Sebab percayalah, Tuhan Allah yang setia, dan Dia punya terlalu banyak cara untuk menolong kita. Asalkan kita berharap, kita bergantung pada pribadi Yesus itu sendiri. Kembali kepada kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit di kolam Bethesda. Kembali ke dalam Yohanes yang ke-5 ayat 8 sampai ke yang 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ketika Yesus mengingatkan kita dalam 3 prinsip pengharapan dalam Tuhan. Ketika kita belajar berharap, yaitu berpegang teguh, percaya sepenuhnya sekalipun tidak alasan. Bertahan pada pengharapan yang kecil itu. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita percayakan kesetiaan Tuhan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, berarti kita fokus kepada pribadi Yesus dan bukan bagaimana cara. Di ayat yang ke-8. Ketika orang ini mengerti, Yesus tawarkan kesembuhan. Dan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Kalau kita lihat, bukan sebuah kebetulan kalau mujizat itu terjadi di kolam Bethesda. Bethesda mempunyai arti house of kindness, house of mercy, rumah kebaikan, rumah belas kasihan, rumah pengharapan. Ketahuilah, di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Walaupun pengharapan itu terlihat kecil, tapi berpegang teguh, percayalah. Percaya penuh sekalipun tidak ada alasan. Berharaplah, percayalah akan kesetiaan Tuhan, sebab Dia Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan berharaplah, percayalah dan fokus pada pribadi Yesus, bukan pada bagaimana cara Yesus menolong kita. Dan di saat itu, Yesus akan jadi harapan bagi setiap kita. Amsal 23 ayat 18, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Bersama Yesus selalu ada pengharapan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk bertahan dalam pengharapan kami bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan selalu ada jawaban, bersama Tuhan selalu ada kemenangan, bersama Tuhan selalu ada mujizat. Ingatkan kami Tuhan untuk percaya penuh sekalipun tidak ada alasan. Ingatkan kami Tuhan untuk berharap, bersandar, dan percayakan kesetiaan Tuhan. Dan ingatkan kami untuk terus fokus kepada pribadi Yesus, bukan pada bagaimana dan kapan Yesus menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kami perkatakan terus Mazmur 91, biar Tuhan terus lindungi kami dari COVID-19 dan juga krisis ekonomi global. Biar Tuhan terus selalu berjalan beserta dengan kami, dan tangan kanan Yesus akan selalu menjaga dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.